di skenario kehidupan ini, Anda harus menuliskan hal-hal yang akan mengubah hidup Anda sepenuhnya. Bukan hal seperti keberhasilan yang biasa-biasa saja, tapi harus seperti suatu target kesuksesan yang bisa membuat Anda gila. Suatu hal yang bisa membuat Anda rela mati untuk mencoba meraihnya. Ini adalah tipe kesuksesan yang Anda harus tuliskan di skenario kehidupan Anda. Ada yang tidak mau menuliskan skenario kehidupan mereka, kesuksesan seperti apa yang mereka inginkan. Anda tidak perlu merendah dalam hal ini, ya. Jadi, saat Anda menuliskan skenario Anda harus menuliskan kesuksesan yang Anda inginkan. Yang bisa membuat Anda gila. Misalnya bisa mendapat 500 juta sebulan. Apakah Anda akan gila? Anda harus percaya. Anda akan jadi seorang imperial master. Anda harus meraihnya. Dalam hati Anda harus memiliki sebuah impian untuk membantu keluarga Anda dan juga orang-orang yang paling Anda kasihi untuk keluar dari kemiskinan atau keterpurukan. Anda harus ukir ini dalam hati Anda. Jika Anda melakukan ini, raut wajah Anda akan berubah. Cara bicara Anda, gaya Anda pun akan berubah. Percayalah, Anda akan mampu meraihnya. Ini adalah hukum dari kesuksesan dan rahasia meraih sukses. Ini kunci bagaimana orang-orang meraih sukses. Nah, orang-orang yang tidak bisa sukses adalah orang-orang yang tidak bisa membayangkan dalam kepala mereka sebuah gambaran dari kesuksesan yang sebenarnya yang bisa membuat mereka gila. Itulah sebabnya kenapa mereka tidak punya semangat. Dan itulah sebabnya kenapa mereka tidak punya kegigihan. Baru mencoba saja mereka sudah menyerah. Jadi itulah kenapa Anda harus menggambarkan di dalam pikiran Anda bahwa Anda harus menuliskannya di skenario kehidupan Anda. Kalau orang yang normal atau biasa tidak akan bisa memimpikan hal-hal yang tidak memungkinkan. Jika Anda membayangkan hidup di sebuah rumah mewah yang nilainya sebesar 20 miliar dan juga punya supir yang siap mengantar Anda kemana saja, maka itu bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Anda untuk mewujudkannya. Banyak orang yang sudah menjadikan ini jadi kenyataan. Apakah Anda pernah melihat orang yang dulunya miskin, namun sekarang mereka memiliki supir pribadi? Ya, ada orang seperti itu. Hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Mereka dapat membayangkan. Mereka membayangkan hal tersebut terjadi. Maka tuliskanlah dan buat penyelesaian bahwa Anda bisa meraih impian tersebut. Apa cara terbaik untuk membuat resolusi itu? Yaitu menceritakan tentang impian Anda kepada orang di sekitar Anda. Ingat, kemungkinan sangat tinggi bagi Anda untuk dianggap gila oleh orang itu. Ya. Tetapi jika Anda tidak pernah mendengar dari siapapun bahwa Anda adalah orang gila, maka Anda belum menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Orang yang menjalani kehidupannya dengan semangat, dia akan mendengar orang lain berkata bahwa dia gila. Itu respon yang normal dari orang lain. Anda perlu mendengar kritik dari orang lain. Misalnya orang itu bilang Anda sudah gila karena atomi. Atau orang itu bilang bahwa Anda gila karena mengatakan bahwa Anda akan melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Anda butuh kritik seperti itu. Akan tetapi kebanyakan orang merasa takut untuk mendengar hal-hal seperti ini. Anda harus punya keberanian untuk mendengar orang mengatakan bahwa Anda orang gila. Anda harus punya keberanian untuk cerita pada keluarga Anda, pada orang di sekitar Anda tentang impian Anda. Ada alasannya mengapa hal-hal seperti ini sangat diperlukan. Jika Anda sukses nantinya dan tidak menceritakan pada orang lain, maka orang itu akan merasa kecewa. Kenapa kau tidak cerita pada kami? Itulah kenapa Anda perlu menceritakan tentang atomi kepada orang lain. Meskipun orang itu akan menganggap Anda seperti orang gila. Saya sudah mulai bisnis yang akan menghasilkan uang senilai 500 juta hingga 1 miliar sebulan. Saya telah memulai sebuah bisnis global. Dan saya yakin orang-orang akan memandang Anda dengan pandangan yang aneh. Karena mungkin Anda belum pernah pergi ke luar Korea. Kalau belum pernah pergi ke luar Korea, kenapa Anda bisa bilang begitu? Tapi bagaimanapun Anda harus mendengar hal itu.
Anda harus belajar mendengar dan menikmati kritik orang lain. Ya, nikmatilah. Ya, nikmatilah kritik-kritik seperti itu. Kenapa? Karena Anda sedang berada di jalan yang benar. Yakinlah bahwa Anda sekarang ada di jalur yang benar menuju kesuksesan. Jika tidak ada yang mengatakan Anda gila, maka kesuksesan yang menanti Anda yang akan membuat Anda gila. Itu sebabnya Anda harus gila hari ini. Ya, hadirin, ada banyak sekali orang-orang yang realistis. Tetapi, sebetulnya bukanlah hal yang baik jika orang berpikir terlalu realistis. Maksud saya, coba pikirkan, menurut Anda siapa yang memiliki peluang lebih baik? Apakah orang yang tidak realistis atau yang terlalu realistis yang dapat sukses? Ya, jika Anda melihat orang-orang yang sudah berhasil, biasanya mereka adalah orang-orang yang tidak realistis. Anda tahu kenapa? Karena manusia memiliki kemampuan untuk melampaui batas waktu. Jadi Anda tidak boleh menyerah. Anda tidak boleh hidup di dalam realita Anda. Jika Anda ingin melampaui batas realita Anda, maka Anda harus melampaui batas waktu yang saya ceritakan tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana realita Anda? Apa yang akan terjadi jika realita Anda sekarang ini meluas sampai usia Anda 80 atau 90 tahun? Yang terjadi, kesehatan akan memburuk. Dan jika hal itu terjadi, apa yang akan Anda lakukan? Jawabnya, untuk menyelesaikan dilema ini, Anda harus berani pergi ke masa depan. Dengan kata lain, Anda harus berani ke masa depan di saat Anda masih muda. Anda harus menggambarkan kerangka terperinci akan masa depan Anda dalam pikiran Anda. Lalu Anda harus membawa masa depan Anda tersebut pada realita Anda sekarang ini. Anda tidak mungkin bisa menghasilkan 500 juta hingga 1 miliar dalam waktu sekejap. Tentu saja ada pengecualian. Ada sebuah cara untuk mengubah realita Anda dalam sekejap. Caranya? Anda memenangkan lotre atau menang judi, tetapi resikonya sangat besar tentunya. Itu hanya terjadi jika Anda beruntung. Tapi secara statistik, peluang Anda untuk menjadi bangkrut lebih besar ketimbang menjadi sukses dalam waktu sekejap. Peluang bangkrut jauh lebih tinggi. Sangat sulit untuk mengubah realita dalam sekejap. Lalu, bagaimana masa lalu Anda? Itu tidak mungkin diubah. Satu-satunya hal yang bisa kita ubah adalah masa depan kita. Jadi kita harus berpikir 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Anda harus membuat rencana tentang masa depan Anda. Bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda dalam 3, 5, hingga 10 tahun yang akan datang. Anda harus berani membuat hal itu sebagai rencana masa depan Anda. Yaitu tentang menghasilkan 500 juta sampai 1 miliar dalam sebulan. Dan Anda harus membawa rencana itu ke dalam realita Anda. Jadi, jika Anda menceritakan pada orang lain bahwa Anda akan menghasilkan uang senilai 500 hingga 1 miliar sebulan, apakah menurut Anda orang lain akan memandang Anda sebagai orang yang realistis? Atau memandang Anda sebagai orang yang tidak realistis? Peluang terbesar bahwa mereka akan menganggap Anda orang yang tidak realistis. Hadirin, Anda tahu orang-orang yang terpanggil untuk hidup di dimensi keempat. Orang-orang yang hidup di dimensi keempat, orang-orang yang tampak tidak terhubung dengan realita. Ya, faktanya Anda sekalian haruslah menjadi orang yang seperti itu. Anda harus memimpikan kehidupan yang memiliki kestabilan finansial. Kehidupan yang bisa membuat Anda pergi kemanapun yang Anda inginkan. Sebuah kehidupan di mana Anda bisa membantu mereka yang membutuhkan. Anda harus menggambarkan dalam pikiran Anda bagaimana Anda di masa depan Anda akan hidup sukses, hidup bahagia, dan juga dihormati orang lain. Itu yang harus Anda pikirkan. Seolah-olah hal tersebut sudah tercapai, kemudian sikap Anda berubah. Dan karena perubahan tersebut, Anda akan mendengar suara mesin dari kesuksesan. Itu sebabnya Anda harus menggambarkan di pikiran Anda sebuah kehidupan di mana Anda menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Sebuah kehidupan yang akan membuat Anda menjadi orang gila jika Anda berhasil mewujudkannya.
Anda harus menetapkan target yang sangat luar biasa yang mungkin akan membuat Anda gila. Bahkan jika Anda harus mati sekalipun untuk mewujudkannya. Mereka yang mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk tidur karena menulis skenario hidup mereka. Kebanyakan dari orang-orang itu telah berhasil menjadi sukses. Jadi Anda harus pastikan selalu datang ke Success Academy setiap bulan. Dan menuliskan impian Anda. Impian Anda bisa berubah dalam berbagai hal. Dan itu adalah hal yang wajar. Ya, contohnya mobil impian Anda mungkin berubah dari Mercedes menjadi BMW. Sah-sah saja kan? Tidak akan ada orang yang mengenakan biaya atas perubahan impian Anda kan? Hah? Itu karena semua terjadi di pikiran Anda. Dan jika Anda ingin mengubah tempat impian Anda dari apartemen menjadi sebuah rumah, juga tidak akan dikenakan biaya. Hal yang terpenting adalah untuk menggambarkan pikiran Anda, kehidupan yang selalu Anda inginkan, maka impian-impian Anda itu bisa berubah dalam berbagai hal dan itu tidak apa-apa. Selagi peringkat Anda meningkat sehingga penghasilan Anda bertambah, hingga mewujudkan impian Anda satu persatu. Namun Anda bisa saja berubah visi yang baru. Itulah sebabnya kenapa sangat penting untuk menuliskannya setiap bulan. Kita telah menyelesaikan konstruksi dari gedung kantor pusat kami yang baru. Saya berharap gedung ini akan menjadi bangunan yang terkenal. Terkenal bukan hanya di Korea, tetapi juga di seluruh dunia. Menurut Anda, dari mana gedung ini bisa diciptakan? Gedung ini muncul dari dalam pikiran saya. Saya telah memikirkan dan menuliskannya sejak 3 atau 4 tahun yang lalu. Gambaran yang saya punya di dalam pikiran saya gambarkan dalam rancangan yang terperinci, lalu gambar itu dikonstruksi menjadi bangunan hingga terwujud seperti itu. Sekarang ini, di dalam pikiran saya bisa membayangkan bahwa tamu-tamu saya yang datang dari luar negeri, mereka bisa datang dan juga melihat gedung baru kami dan mengunjungi pabrik-pabrik kami. Jadi Anda harus menggambarkan kehidupan Anda, kesuksesan di masa depan, di dalam pikiran Anda. Jika Anda mampu menggambarkannya di dalam pikiran Anda dengan cara yang seimbang, maka Anda akan jadi seperti itu dalam 3, 5, atau 10 tahun mendatang. Dan jika Anda tidak menggambarkannya secara jelas di dalam pikiran Anda, maka Anda tidak akan bisa mewujudkan sepenuhnya. Dan saya yakin saat ini Anda sudah mulai menggambarkan. Contohnya Anda menggambarkan tempat tinggal Anda. Namun gambarannya yang berbeda. Ada yang seperti hotel tadi, ada yang seperti rumah mewah. Nah, Anda harus memiliki gambaran yang jelas dalam pikiran Anda akan rumah yang Anda ingin tempati di masa depan Anda. Dan dari dalam hati saya berharap semoga kehidupan sukses Anda akan tercipta dari pikiran-pikiran Anda. Baiklah, saya harap Anda menuliskan skenario Anda malam ini.